Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang pengorganisasian dan struktur organisasi proyek yang beranggotakan pertama saya, Ma'rifatul Hidayah, NIM D03219018, dan saya, Listia Fitriasari Nurhaliza dengan NIM D03219017. Nama saya Izma Mila Fatma dengan NIM D03219014. Saya Reni Ardiani dengan NIM D03219027. Organisasian menurut para ahli. Menurut George R. Terry, pengorganisasian adalah proses membangun kerjasama yang efektif di antara sejumlah orang agar mereka dapat bekerja sama secara efisien dan mendapat kepuasan dalam melaksanakan tugas sesuai kondisi lingkungan dalam mencapai tujuan. Menurut Leslie Weru dan Lloyd L. Bierce, pengorganisasian ialah pengelompokan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan umum organisasi dan penetapan penanggung jawab untuk masing-masing kelompok kegiatan tersebut yang akan berwenang untuk mengawasi kinerja anggota di dalamnya. Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan proses pembagian tugas kerja, membebankan tugas kepada orang-orang atau anggota yang sesuai dengan kemampuan maupun bidangnya, mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Pengertian struktur organisasi proyek. Struktur organisasi dapat diketahui sebagai mekanisme formal di mana organisasi tersebut diatur. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap antara fungsi, bagian atau jabatan, serta orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Sedangkan organisasi proyek adalah sarana untuk mencapai tujuan dengan mengelola dan mengatur sumber daya, tenaga kerja, bahan, peralatan, dan modal secara efektif dan efisien dengan menerapkan sistem manajemen berdasarkan kebutuhan proyek. Jadi, struktur organisasi proyek adalah suatu susunan pemberian tugas tanggung jawab di lapangan kerja supaya pelaksanaan suatu pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan. Materi selanjutnya yaitu tentang identifikasi kebutuhan tenaga pelaksana proyek. Tenaga pelaksana adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan proyek karena pengaruhnya sangat besar terhadap waktu dan biaya dalam penyelesaian proyek. Kebutuhan tenaga proyek dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, kebutuhan tenaga pelaksana merata. Sering dijumpai dalam menyelenggarakan pekerjaan tertentu, diperlukan tersedianya tenaga pelaksana yang jumlah setiap harinya merata atau sama selama proses pekerjaan itu berlangsung. Yang kedua yaitu kebutuhan tenaga pelaksana tidak merata. Proyek yang terdiri dari beberapa kegiatan pada umumnya tenaga pelaksananya tidak merata atau membutuhkan tenaga pelaksana yang lebih besar selama proses pekerjaan itu berlangsung. Klasifikasi struktur organisasi proyek. Organisasi proyek murni merupakan organisasi yang tersendiri atau organisasi yang terpisah dari organisasi induk dan mempunyai staf teknisi tersendiri, mempunyai administrasi yang terpisah dan mempunyai ikatan dengan organisasi induk berupa laporan kemajuan secara periodik yang berkaitan dengan proyek. Organisasi matrik merupakan gabungan dari organisasi proyek murni dan organisasi fungsional yang bertujuan untuk menghindari adanya kekurangan-kekurangan yang ada dan merupakan jalan tengah dari keduanya. Organisasi matrik adalah organisasi proyek murni yang melekat pada divisi fungsional yang terdapat pada organisasi induk. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.